1. Menurut ahli ekonomi makro Indonesia, Dr. Budiono, pada buku Ekonomi Makro terbitan BPFE Yogyakarta tahun 1985, halaman 136, disebutkan bahwa Z ialah seluruh permintaan atas barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri. GDP yang diturunkan dari rumus Z ialah seluruh pengeluaran atas barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri. Akibatnya, pada Z dan GDP tidak terkandung permintaan dan pengeluaran atas barang dan jasa impor, sehingga pada Z dan GDP tidak ada hutang luar negeri, karena hutang luar negeri timbul jika ada permintaan dan pengeluaran atas barang dan jasa impor. 2. Pada rumus Z sama dengan GDP sama dengan C tambah I tambah G tambah dalam kurung X kurang M, maka barang dan jasa impor yang terkandung pada CI dan G terhapus akibat ada M yang dikurangkan dari CIG, sehingga akibatnya Z dan GDP tidak mengandung barang jadi dan jasa impor dan tidak mengandung hutang luar negeri. 3. GDP sama dengan C tambah I tambah G tambah dalam kurung X kurang M yang menggunakan mata uang nasional untuk pembayaran impor dan ekspor akan menimbulkan hutang luar negeri. Jadi, M dengan pembayaran memakai uang kertas kita di dalam negeri atau di luar negeri menimbulkan hutang luar negeri. Jadi, M dengan pembayaran memakai uang kertas negara lain di dalam negeri ataupun di luar negeri menimbulkan hutang luar negeri. Karena kita harus membayar impor tersebut dengan ekspor dalam nilai yang sama. 4. Akibatnya, menurut pendekatan International Welfare Economics yang dianut PBB, maka M pada rumus GDP harus menggunakan IC atau International Currency PBB yang dijamin oleh PPIC. Karena hanya dengan menggunakan M yang memakai IC PBB yang dijamin PPIC, maka M tidak akan menimbulkan hutang luar negeri, baik untuk X kurang M, atau untuk X sama dengan M, dan untuk X lebih besar dari M. Karena IC atau International Currency PBB bukan berasal dari satu atau beberapa negara anggota PBB, sehingga M atau impor dengan IC atau International Currency PBB tidak akan menimbulkan hutang luar negeri kepada negara manapun. Di samping itu, penduduk penjamin IC atau PPIC adalah warga negara setiap negara anggota PBB yang belum atau tidak bekerja, sehingga tidak punya uang untuk membayar M oleh PPIC tersebut. 5. Akibatnya M dengan IC PBB tidak menimbulkan hutang luar negeri, yang berarti X atau ekspor yang dibayar IC PBB tidak menimbulkan piutang luar negeri, sehingga X atau ekspor dengan IC PBB adalah merupakan SSPI atau sumbangan sukarela publik internasional. Karena kebalikan dari piutang luar negeri adalah SSPI atau sumbangan sukarela publik internasional. Itulah pengertian International Welfare Economics atau ekonomi kesejahteraan internasional dari rumus GDP yang dianut PBB. 6. Dengan berlakunya International Welfare Economics dalam bentuk rumus GDP yang dianut PBB, maka hutang luar negeri semua negara harus hilang secara force majeure atau terpaksa. Karena negara pemilik hutang luar negeri tidak mungkin lagi bisa memperoleh mata uang nasional negara lain untuk membayar hutang luar negeri mereka. Akibat kurs mata uang yang ada ialah antara IC PBB atau International Currency PBB dengan mata uang nasional masing-masing negara anggota PBB.
untuk kepentingan ekspor dan impor, bukan untuk kepentingan pembayaran hutang luar negeri. Karena IC atau International Currency PBB tidak menimbulkan hutang piutang antar negara. 7. Adanya pengertian International Welfare Economics dari rumus GDP yang dianut PBB menyebabkan PBB beserta negara anggotanya perlu menyusun sistem moneter internasional IC atau International Currency PBB yang dijamin PPIC atau penduduk penjamin International Currency untuk mengganti mata uang nasional berbagai negara sebagai alat pembayaran, perdagangan, dan investasi internasional di seluruh dunia.